Saya akan mengutip satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kata beliau, furidat as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi khamsin thumma naqasat wa ju'ilat khamsan fanudiya ya Muhammad innahu la yubdil qawla ladayh wa inna laka bihadhihi al-khamsi khamsin atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, Imam At-Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Hadis ini banyak diriwayatkan, Pak, karena berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, hari ini kebetulan kita sama-sama memperingati peristiwa yang sangat hebat dalam sejarah kehidupan manusia, yaitu Isra dan Mi'raj. Bapak sudah banyak mengetahui karena bertahun-tahun cerita ini selalu disampaikan. Seakan-akan gak pernah habis, Pak. Kisah Isra dan Mi'raj puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun diceritakan. Setiap episode itu gak pernah habis, ya. Dari mulai sampai itu gak pernah habis. Panjang sekali. Padahal waktu cuma satu malam saja tuh ya. Tapi ini episode luar biasa, Pak. Saya tidak akan jauh-jauh, yang saya ingin singgung tentang hadis ini saja, biar lebih fokus. Pada malam Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu, Allah telah mewajibkan kepada Nabi Muhammad, ya, salat sebanyak 50 kali sehari semalam tuh. Jadi wajibnya itu 50 kali. Kemudian istilahnya negosiasi begitu ya dalam bahasa sekarang, dialog antara Allah dan Nabi Muhammad SAW, sampai kemudian summa naqasat, ya, hatta ju'ilat khamsan, lalu berkurang sampai akhirnya menjadi 5 kali sehari semalam tuh. Apa yang kita praktekkan hari ini itu adalah hasil dialog, hasil komunikasi antara Allah dan Nabi Muhammad SAW. Lalu kata beliau, Allah memanggil, wahai Muhammad, innahu la yubdilul qawla, ya, ladai. Wahai Muhammad, sesungguhnya saya tidak akan merubah keputusan ini nih. 50 kali sehari semalam itu tidak dirubah, ya. Sekalipun dalam prakteknya dilaksanakan cuma 5 kali dalam sehari itu, ya, duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu, kata beliau, wa inna laka bihadil khamsina, sesungguhnya apa yang kalian praktekkan 5 kali sholat dalam sehari semalam itu sama nilainya dengan 50 kali sholat sehari semalam. Jadi kita prakteknya ini kan cuma 5 kali, tapi Allah berikan ganjaran, balasan atau senilai dengan 50 kali sholat itu. Kita sekali sholat saja kelipatannya ganjarannya sudah sampai 700. Apalagi kalau berjamaah. Sekarang dilipat gandakan jadi 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa murahnya Allah Subhanahu wa taala, Maha Pengasih dan penyayangnya kepada kita nih, ya, umat Nabi Muhammad ini. Itu sebatas perjuangan Rasulullah SAW. Kenapa kita tidak sayang kepada Rasulullah SAW? Kenapa kita tidak selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad yang telah memperjuangkan kita di hadapan Zat yang Maha Pencipta itu, agar diberikan kemudahan, keringanan dan ampunan
keberkahan, rahmat yang begitu besar. Lalu bagaimana bisakah kita seperti Rasulullah SAW itu menghadap Allah? Bisa. Kata Rasul dalam hadis lain, as-salatul mu'min, as-salat mi'rajul mu'min. Salat yang kita praktekkan ini adalah mi'rajnya orang beriman. Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj diperjalankan dari Mekah ke Yerusalem. Baru dia Mi'raj. Mi'raj artinya tangga, Pak. Tangga naik. Orang beriman Mi'rajnya salat. Kita tidak Isra, tapi Mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'minin. Jadi kalau kita pengen Mi'raj seperti Nabi Muhammad, maka salatlah yang sebaik-baiknya. Ya. Ahsanu amal itu. Kalau kita pengen Mi'raj, bisa nggak? Kita mau bisa. Rasulullah SAW diperlihatkan tentang keadaan surga, keadaan neraka, ketemu dengan para sahabat, ketemu dengan para nabi terdahulu itu. Kita pengalaman para ulama-ulama terkenal ahli tasawuf menceritakan bagaimana mereka dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui salat. Jadi bapak-bapak jangan khawatir. Kalau pengen mi'raj seperti Nabi Muhammad bisa. Ya. Tentu ada beberapa persyaratan. Nabi Muhammad sebelum surat Mi'raj itu dibersihkan tuh dadanya itu semua. Ya, pikirannya, jiwanya dari najis, dari kesyirikan dibersihkan tuh, disucikan badannya. Ya. Kita pun begitu. Kalau pengen mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala, sucikan jasmani kita, sucikan rohani kita. Laksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Katanya Ibnu Qatadah, tahukah kalian sholat itu dirahmati, ditaburi dengan rahmat Allah dari mulai kepala kita sampai langit. Itu rahmat Allah, Pak. Kata beliau, dan dikelilingi oleh malaikat dari mulai telapak kaki kita ini, Pak. Ada malaikat yang kita injak di telapak kaki kita sampai langit. Itu malaikat menyertai kita kalau kita sholat. Tidakkah kita berharap berjumpa dengan Allah nyata seperti Nabi Muhammad SAW? Harus ada keinginan. Wong kita ketemu kepala desa aja senang, kepala camat senang, ketemu bupati senang. Ini ketemu penguasa alam semesta, tentu harus ada rasa senang. Kapan itu? Waktu sholat. Ya, sholat dengan sebaik-baiknya. Memang khusyuk itu bukan menjadi syarat-syaratnya sholat, tapi dia menjadi keutamaan tuh, ya. Dia bukan syarat sholat, tapi itu merupakan keutamaan. Sholat yang utama itu kalau kita bisa khusyuk, ya. Dari mulai tempatnya, situasinya, ya, semua lingkungannya, usahakan, diupayakan agar kita bisa khusyuk, ya. Sehingga saya kadang-kadang suka kurang nyaman. Kalau ada anak-anak ribut segala itu, bukannya ini cuma mengganggu kehusuan saja, ya. Kita pengen menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan tenang, kan gitu ya. Nah, kalau misalnya cuma begitu saja di rumah saja. Kita pengen ke masjid itu pengen tenang. Pengen tenang, pengen nyaman dan pengen khusyuk, ya. Salat masjid. Bapak dan Ibu Saudara, Rasulullah SAW menjanjikan pada mereka yang salatnya khusyuk di masjid berjamaah tuh 5 waktu saja sehari, kata beliau, kita akan dijauhkan dari segala macam kesempitan hidup. Coba sekarang nih di zaman resesi ini, Pak, hampir semua mengalami kesempitan hidup, persoalan pribadi, keluarga, masyarakat, ya, bangsa, semua tuh lah. Allah nih menjanjikan kita kalau kita bisa laksanakan sholat dengan baik, kita dijauhkan dari segala macam kesempitan hidup. Enak tuh, ya. Yang kedua, akan Allah catat tuh, Pak, ya. Amal kebaikan itu diberikan di sebelah kanan tuh. Mananya, Pak? Kita dihisab dengan ringan, ya. Tidak memberatkan tuh, ya. Kemudian yang ketiga, dijauhkan dari siksa kubur. Kubur nih, Pak, kan sebentar lagi, Pak.
kita ini akan melalui fase berikutnya alam barzah, dan itu tidak lama. Ya, kalau misalnya usia kita, kata Rasul bilang bayna sittin wa sab'in, antara 60-70 tuh. Kalau sekarang sudah 65 tahun lagi, 60-10 tahun lagi. Ya. Kalau usia harapan hidup menurut pemerintahan itu 71 tahun, kan 71 tahun Pak, usia harapan hidup tuh. Ya. Mungkin tidak lama lagi, ya. Sebentar tuh, alam kubur itu akan kita lalui. Tidak lama lagi, sebentar lagi. Lah orang yang ibadahnya baik nih Pak, sholat berjamaah di masjid tuh, ya tepat waktu, maka dia akan dijauhkan dari siksa kubur tuh Pak. Kan enak Pak, ya. Di kubur tuh kita sendirian, kita dibebaskan dari siksa. Yang keempat, kata beliau, jembatan Shiratal Mustaqim yang mengerikan itu, dia bukan seperti jembatan pastur Pak, yang bisa dilalui dengan kekuatan kaki, ya. Jembatan Shiratal Mustaqim tidak bisa dilalui dengan kekuatan kaki, tapi dia hanya bisa dilalui dengan kekuatan hati, kekuatan kolbu, kekuatan iman, yang bisa memberikan kekuatan kepada seluruh tubuh sehingga bisa menyeberangi Shiratal Mustaqim itu dengan cepat. Dan yang kelima, kata beliau, orang-orang yang senantiasa menjaga sholat dengan baik, ya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Ya, bayangkan betapa enaknya kita punya kartu platinum untuk masuk hotel tanpa hitung-hitungan, ya, nggak perlu ditanya pekerjaannya apa, ya. Ini dia langsung masuk, kelihatan dari jidatnya itu, ya, min asari sujud, dari bekas sujud kelihatan Pak. Orang ini nggak perlu pakai tanya-tanya, sudah masuk sana, ya. Dia VIP. Nah, itu kita pengen. Dan itu cukup dengan sholat yang baik saja Pak. Bapak nggak perlu pikirkan misalnya kalau kita punya keterbatasan harus haji, harus zakat. Nah, sholat yang baik, ya, laksanakan dengan khusyuk, maka Bapak akan mendapatkan tiket platinum tuh, VIP, masuk surga tanpa hisab. Dan bisa dibuktikan ketika di dunia tuh, ya, orang yang sholatnya baik tuh, ya, dia akan dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Orang yang sholatnya baik dan memberikan pengaruh kepada dirinya, artinya ada hasil tuh, ya. Kita sholat capek-capek itu Pak, ada hasilnya tuh, ya. Apa hasilnya? Dia dijauhkan dari segala macam perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau masih melakukan perbuatan keji dan mungkar atau dicampur-campur, maknanya sholatnya belum memberikan dampak positif bagi dirinya. Oleh karena itu, nih, peringatan Isra dan Mi'raj ini mengingatkan pada kita, ya, agar kita kembali merenung. Memang peringatan Isra dan Mi'raj itu belum pernah dipraktekkan oleh para sahabat, tidak ada itu. Tapi ini penting. Nah, sebagai tazkirah, peringatan kepada kita. Alih-alih kita tidak pernah ada yang ingetin, orang tua nggak pernah ngasih tahu tentang sholat. Guru kita pun kadang-kadang lupa ngasih tahu kita sholat. Tapi kalau kita ingat ada Isra dan Mi'raj, oh iya, dulu ada perintah sholat Nabi Muhammad yang langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ibadah lainnya Allah tidak langsung Pak, melalui Jibril. Jibril kasih tahu kepada Muhammad, suruh orang itu zakat, suruh orang itu pergi haji, suruh orang itu silaturahim melalui perantara Jibril. Tapi sholat Allah langsung panggil tuh, panggil di hadapan Allah, kamu harus sholat 50 kali sehari. Tuh. Sekalipun kita mengerjakan cuma 5 kali, tetap Allah menjamin sama dengan 50 kali. Jadi sekali lagi, mari kita sama-sama saling mengingatkan, ya. Wa tawassaw bil haq, kita disuruh. Saya mengingatkan kepada diri saya dan bapak-bapak agar menjaga pentingnya sholat. Baik lagi kalau kita bisa laksanakan sholat di masjid berjamaah tepat waktu. Kalau kita bisa laksanakan itu 40 hari, ya, berturut-turut tanpa jeda, berjamaah terus tuh, ya. 40 hari Bapak boleh buktikan tuh. Allah akan tunjukkan kekuasaannya tuh. Akan banyak perubahan pada diri Bapak, diri kita semua. Kalau kita bisa praktek
melaksanakan ibadah sholat berjamaah tepat waktu di masjid 40 hari saja, ya, gak usah banyak-banyak. 40 hari itu Bapak buktikan apa yang selama ini Bapak mungkin ragu dan sebagainya, Allah akan tunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu min ayatina, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Bila bisa berilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.